Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ubalus Tasman, biasa dipanggil Alin. Saya mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dari program studi Teknik Sipil atau Fakultas Teknik. Berikut ini saya akan membahas materi tentang limit dan trigonometri. Baik, ada beberapa hal cakup materi limit dan trigonometri. Baik, saya akan menjelaskan secara detail tentang limit dan trigonometri. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar limit fungsi trigonometri. Limit saat x mendekati 0 dari sinus x per x sama dengan 1. Limit x menuju 0 dari fungsi sinus x dibagi x sama dengan 1. Cara yang kedua, limit saat x mendekati 0 dari 1 dikurangi kosinus x per x sama dengan 0. Atau limit x menuju 0 dari 1 minus cos x dibagi x sama dengan 0. Apa itu limit trigonometri? Baik, saya akan menjelaskannya. Limit trigonometri adalah cara untuk mencari nilai suatu fungsi trigonometri atau seperti sin, cos, tan saat x mendekati suatu angka tertentu. Misalnya kita ingin tahu nilai dari limit saat x mendekati 0 dari sinus x per x. Artinya kita ingin tahu berapa nilai dari sin x per x saat x semakin dekat ke 0. Kenapa enggak langsung dimasuk saja? Karena kadang kalau kita langsung masuk nilainya, hasilnya jadi bentuk tidak tentu seperti 0 per 0. Nah, karena itu kita pakai limit buat mencari nilai yang mendekati, bukan langsung menggantikan. Contoh sederhananya, misalnya limit saat x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan 1. Atau limit x menuju 0 dari sinus x dibagi x adalah 1. Artinya meskipun sin x per x jadi 0 per 0, kalau kita langsung ganti x dengan 0, nilai fungsi ini semakin dekat ke 1 saat x mendekati 0. Fungsi trigonometri yang sering muncul di limit. Berikut beberapa limit trigonometri penting yang sering digunakan. Baik, saya akan menjelaskannya. Limit saat x mendekati 0 dari sinus x per x sama dengan 1. Atau limit x menuju 0 dari fungsi sinus x dibagi x sama dengan 1. Cara yang keduanya, limit x mendekati 0 dari 1 dikurang cos x per x sama dengan 1. Cara yang ketiganya, limit x mendekati 0 dari tangen x per x kuadrat sama dengan 1 per 2. Ini biasanya jadi dasar untuk mengerjakan soal limit trigonometri. Fondasi limit trigonometri. Limit dasar ini wajib dihafal dan selalu digunakan dalam penyelesaian. Baik, saya akan menjelaskan bentuk limit. Limit x saat mendekati 0 sin x per x, hasilnya 1. Limit x mendekati 0 tan x sama dengan x, hasilnya juga 1. Limit x mendekati 0 sin ax sama dengan bx, hasilnya a per b. Limit x mendekati 0 tan ax sama dengan bx, hasilnya a per b. Masalah umum dan solusi kunci. Masalah: ketika menemukan bentuk 1 kurang cos kali ax, kita harus
Substitusi X per 0 akan menghasilkan 1 kurang 1 sama dengan 0. Bentuk tak tentu 0 per 0. Solusi kunci. Ubah 1 kurang cos kali AX menjadi bentuk sinus kuadrat kali sin 2 menggunakan identitas sudut ganda. Cos kali 2A sama dengan 1 kurang 2 sin 2 kali A. 1 kurang cos kali A sama dengan 2 sin 2A2. Sebelum identitas 1 kurang cos kali 4x sebelum identitas 2 sin kuadrat kali 2x. Sebelum identitas 1 kurang cos kali x. Setelah identitas 2 sin kuadrat kali x per 2. Contoh penerapan. Kita harus tentukan nilai dari limit saat x mendekati 0. 1 cos 1 kurang cos kali 6x per 2x. Nah, langkah yang ke-1, gunakan identitas ubah pembilang 1 kurang cos kali 6x sama dengan 2 sin kuadrat kali x 6x per 2 2 sin kuadrat kali 3x. Langkah yang kedua, substitusikan ke limit saat limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat kali x kali 3x per 2 per x2. Limit x saat mendekati 0, 2 sin kali 3x sin kali 3x sama dengan x per x. Langkah yang ketiga, terapkan rumus dasar sama dengan 2. Limit saat mendekati 0 kali sin 3x per x. Limit x saat mendekati 0 kali sin 3x per x sama dengan 2 kali 3 per 1 atau kali 3 per 1 sama dengan 29 per 18. Kenapa hasilnya 2? Karena 2 kali 2. Kenapa hasilnya 9? Karena 3 kali 3 itu sama dengan 9. Kenapa hasil 18? Karena 2 kali 2 sama dengan 18. Limit fungsi trigonometri menuju nilai tertentu. Limit x saat mendekati CF. X untuk menghitung limit fungsi trigonometri limit x mendekati V. X langkah pertama adalah membaca, substitusikan langsung x sama dengan C. 1. Kita harus substitusikan langsung. Jika FC terdefinisi dan menghasilkan nilai real, maka limit x mendekati CF x sama dengan FC. Contoh, limit x mendekati P cos 2x sama dengan cos 2 pi sama dengan 1. Limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Limit saat x mendekati kurang lebih limit fx. Limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Limit saat x mendekati minus limit fx atau limit saat x mendekati minus limit fx. Biasanya diselesaikan dengan menganalisis nilai-nilai jangkauan atau rangka fungsi trigonometri dan menggunakan teorem Squeeze-Theorem. 1. Fungsi sin dan cos. Fungsi sin dan cos adalah fungsi
periodik yang nilai selalu berada dalam interval minus 1,1. Min 1 lebih kecil dari sin x1, min lebih kecil cos x, lebih kecil dari cos min 1. Limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Limit saat x mendekati kurang lebih limit fx. Limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Limit saat x mendekati minus limit fx, atau lebih limit saat x mendekati minus limit fx, biasanya menggunakan teorem Apit atau squeeze theorem. 1. Fungsi sin dan cos. Fungsi sin dan cos adalah fungsi periodik yang nilainya selalu berada dalam interval minus 1,1. Min 1 lebih kecil dari sin x lebih kecil dari 1. Min 1 lebih kecil dari cos x lebih kecil dari 1. Limit x saat mendekati sin x dan limit x mendekati cos x tidak ada bersosialisasi. Bentuk tak tentu 0/0. Jika kita harus substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu 0/0, kita perlu menggunakan metode lain seperti 1. Identitas trigonometri. Contoh, limit saat x mendekati 0 dari 1 dikurangi kosinus x per sinus x sama dengan 0. 2. Teorema limit khusus atau rumus dasar. Ini adalah rumus-rumus limit trigonometri yang harus diketahui untuk khusus x mendekati 0. Nah, saya akan menjelaskan rumus-rumusnya. Limit saat x mendekati 0 dari sinus x per x sama dengan 1. Limit saat x mendekati 0 dari x per sinus x sama dengan 1. Limit saat x mendekati 0 dari x per sinus x sama dengan 1. Limit saat x mendekati 0 dari x per tangen x sama dengan 1. Limit saat x mendekati 0 dari 1 dikurangi kosinus x per x kuadrat sama dengan 1/2. Limit saat x mendekati 0 dari sinus mx per tangen nx sama dengan m per n. Limit saat x mendekati 0 dari sinus 6x per tangen 2x sama dengan 3. Penggunaan teorema Apit. Teorema Apit sangat berguna ketika fungsi trigonometri dikalikan dengan fungsi lain yang limitnya menuju 0. Teorema Apit digunakan untuk mencari limit suatu fungsi Vx dengan menyempitnya di antara dua fungsi lain, hx dan gx yang lainnya diketahui dan sama. Baik, saya akan menjelaskan cara untuk membacanya. Fungsi hx lebih kecil dari atau sama dengan vx
lebih kecil dari atau sama dengan GH. Semua X di sekitar C. Limit saat mendekati C dari Hx sama dengan L, dan limit saat X mendekati C dari Gx semua dengan L. Maka limit X mendekati C dari Fx sama dengan L. Nah, contoh yang keduanya aplikasi teorema Apit. Contoh, limit saat X mendekati tak hingga dari sinus X per X negatif 1 lebih kecil dari atau sama dengan sinus X lebih kecil dari atau sama dengan 1. Negatif 1 per X lebih kecil dari atau sama dengan sinus X per X lebih kecil dari atau sama dengan 1 per X. Limit saat X mendekati tak hingga dari negatif 1 per X sama dengan 0, dan limit saat X mendekati tak hingga dari 1 per X sama dengan 0. Berdasarkan teorema Apit, limit saat X mendekati tak hingga dari sinus X per X sama dengan 0. 3. Fungsi tans X dan cos X. Fungsi tans X dan cos X memiliki asimptot vertikal nilai tak definisi dan jangkauan minus milit dan limit. Limit X mendekati limit tans X atau limit X mendekati limit cos X tidak ada bersosialisasi antara minus limit dan limit. Ringkasan teknik limit trigonometri. Situasi teknik yang digunakan: limit X mendekati CF X dan FC terdefinisi, kita harus substitusikan langsung. Limit X mendekati C Fx per 9x bentuk 0 per 0. Identitas teorema limit khusus jika C sama dengan 0. Dalil L'Hopital. Limit X mendekati limit fungsi trigonometri. Kita harus situasikan teorema Apit tertentu untuk sin X dan cos X yang dilakukan dengan fungsi yang menuju 0. 1. Perhitungan kemiringan lereng atau jembatan. Limit theta saat mendekati 0. Dalam teknik sipil, kemiringan gradien sering kali dihitung menggunakan fungsi tangen tan theta. Limit trigonometri sangat penting ketika sudut kemiringan theta sangat kecil mendekati 0. Penerapan: ketika merancang jalan rel kereta api atau lereng tanah, kemiringan idealnya sangat kecil. Kemiringan sama dengan tan theta sama dengan perubahan vertikal atau perubahan horizontal. Ketika theta mendekati 0, nilai tan theta sama dengan sin theta sama dengan theta dalam radien. Limit theta mendekati 0, tan theta sama dengan theta per 1. Ini berarti untuk sudut yang sangat kecil, kemiringan tan theta sama dengan theta dalam radien. Implikasi: insinyur dan menggunakan nilai sudut theta secara langsung sebagai perkiraan yang sangat akurat untuk kemiringan dalam perhitungan mereka, tanpa perlu perhitungan nilai tan theta yang mungkin rumit, asalkan sudutnya dinyatakan dalam radien dan mendekati 0. Hal ini
menyederhanakan perhitungan gradien partikel pada jalan raya atau rasio hidrolik pada seluruh air. 2. Analisis getaran atau gelombang pada struktur limit T mendekati limit. Struktur seperti jembatan, gedung tinggi, atau bendungan dapat mengalami getaran akibat angin, gempa bumi, atau lalu lintas. Gerakan osilisasi getaran ini sering dimodelkan menggunakan fungsi sinus atau kosinus. Penerapan: persamaan gerak getaran terendam sering memiliki bentuk U sebagai fungsi dari T sama dengan A dikali E pangkat negatif Z omega T dikali kosinus omega dt. UT adalah perpindahan struktur pada waktu T. E pangkat negatif Z omega T adalah faktor rendam eksponensial. Kosinus omega dt adalah fungsi osial getaran. Untuk menghasilkan stabilitas jangka panjang, struktur insinyur perlu mengetahui apa yang terjadi pada getaran ketika waktu T menuju tak hingga limit saat mendekati tak hingga. Limit dari UT sama dengan limit saat T mendekati tak hingga dari A dikali E pangkat negatif Z omega T dikali kosinus omega dt. Faktor rendaman E pangkat negatif Z omega T mendekati 0. Kosinus omega dt bersosialisasi berada di antara 1 dan 1. Limit saat T mendekati tak hingga dari UT sama dengan 0. Penjelasan hasil limit ini secara fisik menunjukkan bahwa sering berjalannya waktu T mendekati limit perpindahan struktur terendam akan mendekati 0, artinya getaran akan berhenti. 3. Estimasi panjang lengkungan atau deformasi struktur pendekatan limit. Perhitungan panjang lengkungan misalnya pada kabel, jembatan, gantung atau kurva transit jalan, dan deformasi struktur sering melibatkan integral yang merupakan bentuk limit dari perjumlahan Riemann. Penerapan: untuk mengantisipasi deformasi deifikasi lentur sebagai balok, rumusnya melibatkan turunan dan integral dalam konteks limit ketika insinyur menggunakan pendekatan elastasi linear untuk deformasi kecil. Mereka mengasumsikan bahwa sudut rotasi theta sangat kecil. Misalnya, turunan kemiringan elastasi adalah turunan kedua Y terhadap X atau D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan momen M sebagai fungsi X per E1. Ini adalah persamaan diferensial dasar untuk garis elastasi balok di mana melambangkan kelengkungan kurvatura. Momen lenturan pada posisi X modulus elastasi Young S modulus. Momen inersial penampang aren moment of inertia. Namun rumus umum untuk kelengkungan K adalah kelengkungan K sama dengan turunan kedua Y atau Y Dublin prime per akar kuadrat dari 1 ditambah turunan pertama Y atau Y prime dikurangkan di pangkat 3. Turunan pertama Y terhadap X kemiringan DY atau DX, turunan kedua Y terhadap X. Untuk deformasi kecil yang bisa terjadi di teknik sipil, limit saat turunan pertama Y atau Y prime mendekati 0 dari 1 ditambah Y prime kuadrat di pangkat 3/2 sama dengan 1, sehingga kelengkungan K mendekati atau hampir sama dengan turunan kedua Y atau Y Dublin prime. Implikasi, sehingga kelengkungan K dikali oleh
Turunan kedua yang Y terhadap X mendekati M per L1. Ini adalah penyederhanaan yang didapat dari mengganti K sama dengan Y ke dalam rumus turunan kemiringan elastisi yang kemudian digunakan dalam teori Balog-Euler-Bernoulli yang praktis untuk deformasi kecil. Baik, itu saja penjelasan materi saya mengenai limit dan trigonometri. Sekian dan terima kasih.